Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, dalam kesempatan subuh yang penuh berkah ini Allah memberikan hidayah Islam kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk tafsir, karena saya yang disiapkannya Al-Fatihah gitu ya, hanya sedikit saja mengomentari dari Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 bahwa dalam ayat tersebut yang barusan dicontohkan oleh Bunda Imas ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah. Nah, jadi intinya bahwa sungguh ada pada diri Rasulullah itu adalah uswatun hasanah, teladan yang baik. Mudah-mudahan di sekarang ya di 12 Rabiul Awal bahwa kita meneladani berbagai hal yang subhanallah ya yang ada dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana teladan atau uswah yang beliau lakukan dari mulai bagaimana Rasulullah berbicara, bagaimana Rasulullah melakukan hal apapun, kesabaran beliau, kemudian kegigihan beliau, kecerdasan, keamanahan, ketabligan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita semua bisa meneladani apapun ya. Kalau kata Aisyah mah bahwa Rasulullah itu seperti Quran yang berjalan, bahwa bagaimana akhlak Rasul, kana khuluquhul Quran, bahwa Rasulullah itu akhlaknya itu seperti bagaimana mengamalkan seluruh yang ada dalam Al-Quran. Nah, mungkin kita pun sekarang sedang berupaya ya untuk memahami tafsir, misalkan bahwa dengan memahami tafsir yang kita lakukan di setiap pagi ini, mudah-mudahan ini merupakan ikhtiar kita untuk bagaimana kita mencintai Allah, mencintai Rasul, mengamalkan isi yang ada dalam Al-Quran ini. Maka tidak ada jalan lain kita ingin memahami, mengamalkan kecuali dengan tahu isinya dulu, tahu tafsirnya dulu gitu ya. Kalau para sahabat kan mereka itu hanya sepertiga lagi misalkan ya, hanya beberapa ayat saja yang belum diamalkan. Nah, kalau kita mungkin kita tanyakan pada diri kita, dari 114 ayat ini, dari 6.666 itu ya, mana yang sudah kita amalkan, misalkan seperti itu. Nah, saya awali dari Quran Al-Fatihah yang sering kita baca dalam sholat kita, tafsir ringkas saja. Di sini ada mulai dari A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah, minasyaitan, dari syaitan ar-rajim yang terkutuk. Bahwa ketika kita mau membaca Al-Quran, maka disuruh oleh Allah untuk meminta perlindungan kepada Allah, dari setan yang terkutuk. Fa'idha, maka apabila qara'tal Quran, engkau membaca Al-Quran, fasta'iz billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah, minasyaitan, dari setan ar-rajim yang terkutuk. Nah, karena kan Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia, obat hati untuk kita ya, merupakan obat untuk hati. Sedangkan setan itu kan penyebab keburukan dan penyebab kesesatan. Oleh karena itu Allah memerintahkan setiap membaca Al-Quran cepat minta perlindungan pada Allah. Pasta'idz billah minasyaitonir rajim, dari setan yang selalu membisiki kita dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah, dari depan, dari belakang, terus menggoda kita gitu ya. Jadi para ulama sudah sepakat bahwa lafaz isti'adzah itu memang bukan dari Al-Quran ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim itu bukan bagian dari Al-Quran.
Oleh karena itu tidak termaktub ya dalam mushaf. A'udzu, aku berlindung. Aku memohon perlindungan hanya kepada Allah semata. Kita hanya memohon perlindungan hanya kepada Allah semata. Minasyaiton, dari setan. Aku berlindung kepada Allah dari setiap setan di sini, pembangkang, pembantah, pendurhaka, baik dari kalangan jin dan kalangan manusia. Kita berlindungnya dari setan di sini kan sifat ya, setan itu berlindung dari para pembantah, para pendurhaka, minal jin, dari jin, wanas dan golongan manusia yang bisa memalingkan dari ketaatanku terhadap Tuhanku. Ya Allah, Engkau yang aku sembah, dari aku berlindung dari hal yang memalingkanku dari membaca dari kitabnya. Kan sering saja kita ya ketika akan baca Al-Quran ada yang ngajak ngobrol, misalkan seperti itu berarti juga manusia juga bisa menjadi salah satu sifat setan gitu. Ar-rajim, yang terkutuk. Yang terkutuk di sini adalah yang ba'uda min rahmatillah, yang jauh dari rahmat Allah. Nah, ini bahwa surah Al-Fatihah ini ya merupakan surah yang agung, disebutnya juga As-Sab'ul Masani, 7 yang diulang-ulang dalam setiap rakaat. Mudah-mudahan ketika kita membaca surah Al-Fatihah itu ada asar, ada bekas dalam hati kita. Dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, dengan nama Allah, Ar-Rahman, yang maha pemurah, Ar-Rahim, yang maha penyayang. Aku memulai bacaan Al-Quran dengan nama Allah sambil memohon pertolongan kepadanya. Allah adalah sebuah nama ilah, Tuhan, ya, yang maha berkah, yang maha tinggi, yang berhak disembah, bukan selainnya. Nama tersebut ya, nama yang paling khusus di antara nama-nama Allah yang lain. Jadi, Allah itu nama yang paling khusus di antara nama-nama Allah yang lain. Selain Allah, tidak ada yang bisa dinamai ya dengan nama tersebut. Kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahman itu yang maha pemurah, bahwa Allah itu memiliki rahmat yang menyeluruh. Luas rahmatnya diberikan kepada seluruh makhluk, baik yang mukmin, baik yang kafir. Ar-Rahman ini ya, rahmat ini, bahwa Allah maha pemurah itu, Allah memberikan rahmat itu ya untuk seluruhnya gitu. Berbeda dengan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahim itu bahwa Allah maha penyayang, ini khusus, diberikan khusus hanya untuk orang-orang yang beriman. Jadi perbedaannya, kalau Ar-Rahman itu bahwa rahmat Allah luas gitu untuk seluruh alam, baik mukmin, baik kafir. Kalau Ar-Rahim itu yang Allah maha penyayang, dikhususkan khusus untuk orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahim, sayang ya dari Allah, mendapatkan Ar-Rahman Ar-Rahim, kasih sayang dari Allah. Ini merupakan dua nama gitu ya dari nama-nama Allah yang subhanallah gitu ya. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Seluruh pujian bagi Allah dengan sifat Allah yang sempurna gitu ya. Dengan nikmatnya yang lahir maupun yang batin, baik nikmat agama maupun nikmat dunia. Jadi intinya dalam ayat kedua ini terdapat perintah bagi hambanya untuk memuji, dan hanya dialah Allah yang berhak dipuji gitu. Dialah yang menciptakan makhluk, dialah Allah yang berdiri dengan urusannya, dialah yang memelihara makhluknya dan memberikan nikmat dan memelihara semuanya gitu ya. Nah, subhanallah, bahwa kita sebagai manusia dilarang untuk ingin dipuja, ingin dipuji, misalkan alhamdulillah, segala puji itu lillah, hanya untuk Allah gitu. Kita sebagai manusia tidak berhak untuk mendapatkan pujian. Ar-Rahman Ar-Rahim. Tadi sudah disampaikan ya bahwa Ar-Rahman yang maha pemurah untuk seluruh makhluk. Ar-Rahim hanya untuk khusus orang-orang beriman. Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menguasai hari kiamat, yang menguasai Yaumiddin, hari pembalasan amal. Nah, seorang muslim ketika membaca ayat ini dalam setiap rakaat dalam sholat, diingatkan tentang hari akhir, supaya termotivasi untuk mempersiapkan amal soleh dan menahan dari berbagai maksiat, menahan dari berbagai kejelekan. Jadi ketika kita membaca Maliki, yang menguasai, Yaumiddin, hari pembalasan,
bahwa kita dituntut untuk ingat akhirat, ingat termotivasi untuk menyiapkan, mengumpulkan amal soleh, menahan diri dari berbagai maksiat, al-imsak, menahan diri dari berbagai kejelekan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya, na'budu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Nah, sesungguhnya di sini ya, jadi mengkhususkan memohon pertolongan itu hanya gitu ya, hanya kepada Allah. Ayat ini menjadikan dalil bahwa berdoa kita hanya kepada Allah, memohon pertolongan hanya kepada Allah, menyembelih binatang bismillah ya hanya untuk Allah, melakukan tawaf hanya untuk Allah, tidak boleh diperuntukkan untuk hal apapun kecuali untuk Allah. Dan ayat ini juga mengandung obat hati ya, merupakan obat hati dari penyakit ketergantungan kepada selain Allah, penyakit riya, penyakit ujub, penyakit sombong, bahwa iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan gitu. Ini supaya mengikis ini kalau kita banyak baca ini ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mudah-mudahan sifat riya kita, sifat ujub, sifat sombong itu terkikis. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbinglah, berilah taufik kepada kami agar kami itu bisa meniti di jalan yang lurus. Teguhkan kami ya Allah untuk sampai kami bertemu denganmu ya Allah. Jadi ini meminta hidayah, meminta untuk tetap dalam Islam gitu ya, bahwa untuk mencapai ridho Allah, untuk mencapai surganya itu ya kita di sini gitu ya, meminta ya hidayah terus kepada Allah. Ya Allah, beri hidayah seperti as-siratal mustaqim, jalan yang lurus seperti para salafus sholih gitu ya, para nabi, jalannya para nabi, jalannya para rasul gitu, jalannya orang-orang sholih gitu ya. Siratal ladzina udah kelebihan nih. Mohon maaf ke ituan ya. Mungkin untuk ayat selanjutnya bisa kita sambungkan besok hari. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.